Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, semoga Allah senantiasa melindungi, menyelamatkan, membahagiakan, dan sekeluarga. Hari ini insya Allah Bapak Ibu kita akan mendiskusikan, mewacanakan tentang misteri takdir. Takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita memprediksi secara pasti kehidupan kita hari esok itu seperti apa. Sebagus apapun sebuah perencanaan, terkadang kita seperti kecewa karena tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita mengharapkan 10, tapi yang terjadi hanya 3 atau konyol sama sekali nggak ada. Kadang-kadang juga kita berharap apa-apa, justru yang datang 20. Inilah takdir, misteri takdir. Apa yang dimaksud takdir? Takdir itu sebetulnya berarti apa bahasa Arab itu qadarah, takaran, ukuran, takdiron. Nah, kalau kita bicara tentang takdir itu biasanya di situ ada qada dan qadar. Apa yang dimaksud qada dan qadar? Qada itu adalah ketentuan, kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qadar. Ya. Qadar itu adalah bentuk detail daripada qadar itu sendiri. Subordinasi daripada qada itu adalah qadar itu sendiri. Kalau boleh saya memberikan satu contoh. Ada gelas, 2 gelas. Saya jatuhkan kedua gelas ini ke lantai, pecah nggak? Ya pasti pecah karena gelasnya tipis, kaca lagi kan. Tapi satu gelas ini kena karpet, maka pecah 2. Satunya itu kena tegel, maka pecah 10. Sama-sama pecah itu qada. Tapi berapa jumlah pecahannya? Itu namanya qadar. Sama-sama kecelakaan lalu lintas. Ada yang meninggal, ada yang setengah mati, ada yang sehat. Ya, jadi sama-sama kecelakaan. Itu yang disebut dengan qada dan qadar. Jadi qada itu adalah generiknya kecelakaan, ya. Tapi spesifiknya, spesiesnya nanti itu berbeda. Ada yang sangat parah, ada yang lecet-lecet, tapi semuanya kena. Nah, dalam berbicara tentang takdir ini, misteri takdir ini, bagaimana menyiasati takdir? Takdir itu bukan berarti bahwa Allah itu sudah menetapkan segala sesuatunya, lantas kita akan pasrah. Tidak. Ya, ada namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah choice, pilihan. Takdir itu Allah juga memberikan penilaian terhadap hambanya. Siapa yang kreatif, ya, siapa yang penuh perencanaan kematangan, dan siapa yang berjihad, berijtihad, bermujahadah, tentu akan bisa merubah takdir yang mungkin tadinya para malaikat itu menduga-duga seperti apa. Mestinya orang ini meninggal hari ini, tapi kok diperpanjang umurnya oleh Allah. Nah itu takdir bisa berubah. Yang bisa merubah takdir tidak ada kecuali Allah. Dialah yang menetapkan takdir, tapi dia juga yang menghendaki kalau ingin merubah takdir itu. Wa yamhullahu ma yasha. Allah mentip-X takdir lama, diberikan takdir baru. Sayyidina Umar pernah ditanya oleh sahabatnya pada waktu itu, ketika mau ke Syam atau Syria sekarang. Kenapa nggak jadi ke Syria? Ya, di situ kan ada pandemi yang sangat fatal. Ya, kenapa balik? Ya, itu kan takdir, kita serahkan kepada Allah. Nah, Umar mengatakan enggak, kita mau beralih dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, sahabat Umar yang satunya ini serahkan kepada takdir, udah. Dia tetap melanjutkan perjalanan ke Syria dan dia meninggal karena virus itu. Jadi takdir pada akhirnya memang takdir, ketentuan Allah. Tetapi kita bisa ada pilihan ikhtiar. Seandainya Umar ikut bersama yang lainnya, maka itu pasti akan ikut, besar kemungkinan akan ikut meninggal juga, karena itu kan pandeminya sangat fatal di Syria. Tapi karena Umar itu tidak masuk ke wilayah itu, Nabi juga pernah mengingatkan, kalau kamu mendengarkan mewabah sebuah pandemi di suatu tempat, jangan masuk ke tempat itu. Kalau sudah terlanjur ada di dalam, jangan keluar-keluar. Itu kan konsep Nabi 14 abad yang lampau itu, karantinanya seperti itu.
Nah, jadi para pemirsa, apa yang dimaksud qada dan qadar ini atau misteri takdir ini, jalani hidup ini dengan penuh ikhtiar, maka insya Allah Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita menjalani kehidupan ini dengan acak-acakan, sembrono, tidak ada perencanaan, ya, maka kita bersedia untuk menanggung resiko buruk dalam kehidupan kita sendiri. Nah, jadi hidup ini sangat ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Ya. Jadi jangan mengartikan bahwa qada dan qadar itu kita nggak usah berusaha. Ya. Toh Tuhan juga menentukan. Nah, kita tinggal di rumah aja. Apa Tuhan yang akan menghidangkan makanan di atas meja? Allah itu Tuhan, bukan pembantu. Jadi orang yang hanya ongkang-ongkang kaki menunggu takdir Tuhan di rumah, dia akan menjadi Tuhan dan Tuhannya jadi pembantu. Menyiapkan makanan di meja makan. Ya, sekali lagi, berdoa itu pun juga harus ada etikanya. Kita adalah hamba, Allah itu Tuhan. Jangan dibalik. Nah, inilah misteri takdir. Lakukanlah sesuai dengan perencanaan, toh juga Tuhan yang akan menentukan. Makanya itu sampai hari ini tidak ada ilmu yang sangat pasti untuk memahami takdir manusia. Sehebat apapun sains dan teknologi itu tidak pernah mampu mendeteksi usia seseorang. Ini yang paling gampang. Ya. Menurut sains besok ini akan paling lambat ini orang ini akan hidup nih mati besok lah ini. Tapi ternyata masih panjang umur. Demikian pula sebaliknya diprediksi itu tidak akan ada masalah. Kok malah justru umurnya pendek. Ya, padahal ini dunia kedokteran sedemikian canggihnya. Karena itu para pemirsa dimanapun juga berada, akhirnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikanlah dirinya kepada Allah, Dialah yang Maha Tahu dan Dialah yang Maha mengerti, memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada hambanya. Serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Apapun kehendaknya kita serahkan kepada Dia. Mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.